Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masuk pada bab sutroh, artinya pembatas. Sutroh yang berarti pembatas. Ketika orang mau sholat, hendaknya mencari sutroh, pembatas. Bab sutroh orang sholat, atau pembatas orang yang sholat. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW ketika mau sholat, kita berusaha mendekat kepada sutroh, pembatas, yang jaraknya kurang lebih ya 1 meter lebih, 3 dhiro. Kita masuk pada hadis yang pertama tentang larangan berjalan di depan orang yang sholat. Dari Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza 'alaihi min al-itsmi, lakana ay yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Yang artinya seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya, niscaya dia berdiri menunggu selama 40 adalah lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis muttafaqun alaih dan lafadznya adalah lafal Bukhari. Kita lihat dan dengarkan catatan dari Syekh Isham hafizahullah. Kata minal ismi tadi, mada ali minal ismi, yang berarti apa? Mengetahui dosa. Ini tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan tidak pula dalam riwayat Muslim, sebagaimana telah diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu As-Salah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath juz 1 halaman 585, dan silahkan lihat juga Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Rajab juz yang keempat halaman 91. Kemudian dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan lain, arba'ina kharifan, 40 tahun. Ini hadis yang syadz. Syekh kami berkata dalam Tamam Al-Minnah halaman 302. Maka tambahan kharifan, tahun, merupakan kesalahan dari Ibnu Uyainah. Jadi dikatakan tadi lebih baik saya menunggu dari berapa ini, nggak dikatakan berapa tahun, ya, berapa hari, berapa ini, tidak. Artinya lebih baik menunggu daripada berjalan di depan orang yang sholat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Hadis yang ke-181 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Faqal mislu muakhiratir rajuli. Mislu muakhiratir rahli. Muakhiratir rahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk ditanya tentang sutroh orang sholat. Maka beliau menjawab seperti sandaran pelana. Ya, jadi tinggi kurang lebih ya 30 cm, ya, kurang lebih 30 cm, ya, sandaran pelana itu tinggi daripada sutroh kurang lebih, ya. Jadi minimal segitu, bukan cuma sekedar pulpen diletakkan di depan, bukan, tapi kurang lebih segitu tingginya. Seperti
sandaran pelana. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sutroh. Jadi sutroh kalau panjangnya ada jarak antara orang yang sholat dengan sutrohnya kira-kira 3 diro. Kalau sutrohnya minimal itu paling tidak seperti sandaran pelana tingginya. Jadi kalau kita sholat bisa mendekat kepada tembok atau saka atau tiang ya, ke situ sebagai sutroh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juz yang pertama halaman 359. Kemudian hadis berikutnya dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu an. Bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin." Liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Hendaknya salah seorang dari kalian membuat sutroh, artinya pembatas dalam sholatnya, walaupun hanya dengan sebatang anak panah. Tancapkan, bles, sebatang anak panah tancapkan sebagai sutroh, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam Al-Mustadrak tercantum liyastur ahadukum sholatahu walau bisahmin. Hendaklah salah seorang dari kalian membuat sutroh untuk sholatnya walaupun hanya dengan sebuah anak panah. Kemudian catatan juga dari Syekh Islam di sini bahwa hadisnya hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh kami Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 2783 dalam sebuah pembahasan yang berharga setelah dulunya didhaifkan oleh beliau dalam komentar beliau terhadap Sahih Ibnu Huzaimah. Tapi akhirnya mempunyai kedudukan hadisnya hasan. Ini terkait dengan masalah sutroh, dan insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai sini dulu, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.